Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita bersama Pak Bambang, instruktur internasional yang akan melatih kita tentang bagaimana cara kita memasang gibson. Nah, untuk itu kita simak di dalam YouTube Gus Afik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengomponan, tahap pengomponan setelah paku yakin tertanam, kita akan ngompon diawali dari pemasangan pita kertas. Pita kertas adalah ini, Pak. Kemarin baru dengar di apa ini jarak jauh. Sekarang tahu yang sesungguhnya. Yang tinggi mohon. Yang tinggi mohon berdiri. Yang duduk, yang pendek duduk aja. Apa? Jangan jaga jarak. Tadi Pak pinjam apa ini? Kater. Nah, yang tinggi kan bisa di belakang. Oh, harus punya kuku ya, Pak. Enggak punya kuku. Kukunya kuku Bima. Ini pita kertas itu yang kemarin saya terangkan bisa ditekuk. Iya ada batas. Ada batasnya. Kalau saya kemarin tuh Pak, yang waktu Zoom meeting itu karena medianya pasti buat Pak, Oh, atau musabot, sejenis asbes gitu, asbesmen itu. Jadi dia lengket juga, cuma jaring-jaring dah kayak oh ya, nek gitu. jaring ya. Nah, jaring-jaring dengan ini bandingkan kalau menurut saya bot diuji kuat ini. Karena begitu kucing begini kan tidak akan Ya, betul. rusak. Tapi jaring-jaring itu Ada hancur apa rusak. Nah, ini yang pertama bisa untuk di sini. Sudah langsung seperti itu. Ketika di tengah pun, nah bisa kelihatan ada ini. Ya, Tapi yang tengah tidak usah ditekuk. Nah, ini pita kertas atau paper tape. lengket ya. Enggak lengket. Untuk lengketnya adalah UB 88 ini. Jadi ini sebagai perkasnya. Nah, nanti langkah pertama ini harus ukur misalnya seperti ini ya. Lebih enggak apa-apa. Ya, lebih nanti gampang dipotong. Misalnya sekarang saya lebih saja. Kemudian yang ini juga sama bagian tepi. Kira-kira sampai bawah ini. Lebih tidak apa-apa, tidak harus pas sekali. Robeknya juga boleh pakai kuku saja. Ada gigi. Kuku Bima. Lebih kuat. Oke, sekarang ini. Ayo. 1, 2, 3. Pak Yohanes ya, jenengan langsung perhatikan ke sini. Karena nanti materi ini juga jenengan kasih sampai ke sini. Jika nanti pas ini nanti saya tidak mengulang lagi gitu ya. Jadi kita punya KP mulai dari 10 cm, kemudian 15 cm dan 20 cm. Nah, ini sudah disiapkan oleh saya bos. Ini punya makna ya, kita sebenarnya waktu ini aplikasi menempelkan pita kertas cukup ini. Tapi boleh juga segini ya gitu ya. Aplikasi ini masih belum utama. Utama ini adalah pita kertas tertempel. Utamanya di situ. Lebar tidak pengaruh, tetapi harus tertempel. Nah, usahakan ini tertempel dengan sempurna. Tidak ada gelembung udara maksudnya. Kalau ini bergelombang itu masih tidak apa-apa, tapi ini tertempel. Nah, yang tidak boleh adalah ini gelembung ketika dipecet dalam ada udara. Nah, itu harus dikeluarkan dulu udaranya. Ini dikupas, sudah nggak usah ditambah tepas lagi, langsung nanti dikompon berikutnya. Nah, nanti yang lain yang saya lihat masih ada gelembung-gelembung itu dikupas. Karena kalaupun dilanjutkan dia tetap menggelembung. Itu kalau sudah keras ya Pak? Ya. Kemarin juga bisa, sekarang juga bisa.
Itu kemudian yang pertama kali ini namanya tepi kotak. Tepi kotak setelah pita kertas tertempel mulai dengan yang lebar 30, kemudian 40, kemudian 55. Kita harus diingat ini ya. 30, 40, 55. 30 bisa pakai 2 kali ini. 40 2 kali ini. 55 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kan gitu ya. Sehingga pas. Ini sudah direncanakan seperti itu. Ini tepi kotak. Kemudian untuk tepi miring, lebar akhir adalah 27,5, saya bulatkan menjadi 30. Sehingga bisa langsung dengan ini. Ya. 2 kali. Tapi bukan berarti nanti 2 kali begini, tengah kan tetap harus gitu ya. Boleh juga dengan 20, kemudian 10, ibaratnya seperti itu. Tepi miring. Kemudian bagian tepi. Ini 7,5 sampai 10. Sebenarnya terakhir ada segini. Nah, itu terakhir. Yang tepi apa? Sudut. Nah, seperti itu yang akan kita capai. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kompon yang harus diselesaikan hari ini. Cepat. Ya? Enggak dicat. Enggak dicat, Pak. Enggak dicat. Tunggu panggilan lagi. Tanya Pak Bambang. Ya. Itu kadang ya bagi pemula itu setelah ngikutin instruksi sesuai dengan kapinya Pak, masih ada yang belum rata gitu. Ya. Apakah itu bisa digosok Pak untuk pengomponan ini? Mencari dia halusnya atau ada sisi-sisi yang kurang rata? Ya. Gimana sih Pak? Pak Rahmat. Jadi terakhir kan di amplas. Oh ya. Terakhir memang di amplas. Jadi akhir dari pengomponan diakhiri dengan amplas. Tapi misalkan kompon sudah mendekati halus. Sehalus-halusnya kompon pasti belum sehalus waktunya amplas, kecuali kalau sudah hebat sekali gitu ya. Ya sangat mungkin kan gitu, sangat mungkin. Bisa, tetapi itu tentu saja sulit karena yang bagian tepi ini ya, tepi ini ke sini pasti ada Selisih. apa kalau dipegang ini? Ngeplin. Ada ngeplin gitu ya. Ada terasa dengan jari-jari kita. Nah, ini yang perlu diamplas. Gitu. Oh iya Pak. Oke. Pak, itu kalau diamplas tuh nanti kertasnya apa enggak ikut? Bagian tepinya ya. Bagian tepinya aja. Makanya amplas paling halus dan ngamplasnya jangan sekuat tenaga kayak kayu ya. Kan gitu Pak. Mudah gitu ya. Ya pasti ini tergores sedikit enggak masalah. Ini udah punya ketebalan yang sudah diperhitungkan. Kalau hanya amplas halus saja tidak akan melukai sampai dalam. Kecuali yang amplas kasar itu rusak kertasnya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini harus diberikan diberikan Garis. Batas. batas biar tahu. Untuk pemula ini ya. Nah, ada kira-kira seperti itu. Jadi ini kertas sekarang pada bagian yang 20 atau lebih 30 kan? 30. Jadi nanti biar kelihatan. Kemudian nanti di bawahnya lagi 40. Jadi kira-kira ya. Bawahnya lagi adalah 50. Jadi nanti kelihatan ada step-stepnya, ada langkah. Nah, Seandainya tidak usah digambar nggak apa-apa ya Pak Bambang? ya digambar sebaiknya. Nah, kan gitu ya. Jadi nanti saya ini step kedua. Step ketiganya mulai dari sini. Ini jangan ikut. Jadi ada
apa ini bekasnya. Ah ini dari sini. Ya. Ambil 5. Yang itu juga. Ya, Yang sana juga. Samping bawah juga. sama. Yang bawah juga. Yang bawah pilih dari sini. Jadi buat dulu seperti itu. Jadi ada stepnya. Jadi kelihatan. Yang pertama sudah lebar. Ya tidak usah menyesal ya. Kayak di itu Pak ya. Yang pertama udah lebar, waduh jadi ketahuan. Malah nggak usah ngomong lagi, Mbak. Begitu gitu. lagi. Tujuannya kan memang itu ya, biar kita tahu. Itu tengahnya tetap di kompon ya. Tetap. Nah, itu tuh sampai sini, Pak. Sampai sini. Semua sampai bawah. Nanti bertemu dengan ini kan, bertemu. Nah, ketika bertemu itu, kita kan juga pasti bisa mengira cairan. Oh, bagaimana di sini supaya tidak hamil sekali. Iya. Jadi belendung sekali di sini. Karena 2 kali. Jadi harus dikira-kira supaya tetap di sini itu rata, mendekati rata. Sesungguhnya pasti ada penebalan, tapi bagaimana kita menipu? Memang ini juga menipu. Sesungguhnya ini kan ada penggelembungan, tapi mata tidak tahu bahwa itu ada penggelembungan di situ. Tapi pasti terjadi, gitu ya, pasti terjadi. Jadi seperti ini awalnya, 4 step ya, Pak. ya. Ini satu kan sudah. Yang pertama satu, ya, yang Satu. sekarang Ini 3. Tiga. Yang Ini tadi 2. kan yang dari awal maksudnya 4. Sudah. 3, ini. Nah, kan gitu dah. Ya, 4 step. Mantap. Kita satu sudah tadi, Pak. 10, 30, 40, 50 sampai 2 bisa, Pak. Maaf Pak ya. Untuk step 2, 3, 4, misalnya kita mulai step 2. Ya. Dari sini kita mulai, Ya. atau semuanya, atau dari sini. Ah. Itulah selanjutnya Pak. Bapak lihat saya bekerja. Pak, sini Pak, biar paham Pak. Jangan disamai Pak, sini Sekarang Pak. saya akan mengaduk ya, akan saya awali. Nah, di sini nanti biar kelihatan Pak. Oh iya, yang samping ya. Ya. Bisa bener. Oh terus ini Pak Batur. Jangan lewat sambung Pak. Nampak di sini. Alteng, oke. Absen dulu ya. Saya dulu. Duh, ditendang. Ini adalah ramuan obat corona. Corona untuk papan gipsum. Yang siap dipasarkan untuk Indonesia. Raya. Cuma Adonan. Tapi begini biasanya orang juga lupa waktu kok. Nggak usah khawatir, Bapak pasti lupa juga dengan waktu. Diasihkan Pak ya. Ya, yang mengatur waktu ya dia sendiri. Kental berarti waktunya 20 menit. dengan ubi 20. Iya, pakai tangan. Ini kan contoh saya. Mudahnya biar karena lebar Pak. Kalau pakai tangan gini jadi lama loh. Nggak ngambil susah. kalau di ember pakai. Harga satu sak kompon UB20 itu berapa ya? Kira-kira 80-an mungkin Pak. Saya kurang tahu ya. Dulu Coba di masih itu loh, di Poro 65. Jaya Pulang Poro tuh. Ada. Itu berapa kilo Pak? 20. 20. Ada nggak di Kapuas? Oh, di Banjarmasin adanya. Nah, yang di Kapuas nggak ada. Nggak ada Nah, mungkin. ya, jauh. Mending ke Banjarmasin sekalian Pak, nanti kita beli produknya terus Oh, datangin jauh. orangnya. Biar Ah, ngajarin ah. anak-anak juga. Yang dari Pangkalan pun ke Banjarmasin kejauhan. Ya begitu lah Pak nasib kita. Nanti kalau terlalu cair, ya nanti jenengan membuktikan juga. Jika terlalu cair apa akibatnya? Jatuh. Geledek Pak. Dan geledek. Kemarin saya tepet. Apa nih? Suka yang cair atau yang kental Bu? Kental loh. Tergantung angin Pak. Harga kebutuhan. Bentangan cerot. Oke ya, sekarang yang awal adalah 30. Bisa gitu ya. Bikin donat. Kayak tadi gitu.
Nah ini kita selalu mengkondisikan gitu ya. Kita mau pilih pakai kapi yang mana? Kalau mau 15-15, nah ini ditata dulu di sini. Ini ya. Sekarang kita dari sini. Sama kita di kebeleset. Sampai menurut dia. Oh, tebel ya Pak Bambang ya? Ya, dia tebel pasti. Tangannya saya pedet yang ketekan. Kalau ini nggak mau Pak. Nggak mencotot kalau. Oh, nggak mau. Ini di tengahnya pasti harus begitu jauh. Karena melindungi paper tape-nya Pak ya. Iya. Ya melindungi yang ini, yang tadi juga masih ada gelembung-gelembung. Oh iya. Mengisi yang tadi ya Pak. Iya. Nah bagian tepi ini kan sambil dipotong. Pokoknya lunas gitu Pak lah. Yang kedua ini belum tentu tidak harus halus sekali. Ya masih ada berikutnya. Mana yang kurang kita tambah lagi. Nah, ini roskam apa? Tapi juga jangan terlalu begini. Ya. Ini perasaan juga. Makin landai. Yang jari sebelah kiri saya tekan lebih keras. Oke, seperti itu. Itu lapis tidak sampai bawah ya. Nah, tapi sumbunya harus nunggu kering ini. Tapi karena contoh saya lanjutkan. Ya, dulu ya. Nunggu kering jadi nanti ya ini semua baru menginjak ketiga. Ketiga seluruhnya baru menginjak keempat. Buru-buru. Kalau ini saya buru kan ini masih basah. Kan gitu kan? Rusak ya? Ya rusak. Nah sekarang yang 40. Pakai sapi yang 40. Kondisikan dulu di sini. Jadi waktu mengambil saya kondisikan. Nah, Terus? teknisnya gitu. Ada semua, terisi semua itu ya. Nah, Kalau Pak Gun itu sukanya yang encer malah. nah Encer nggak? enter harus ke dokter Pak. Apa ini? Nah, kalau encer itu Pak Kalau pasti videonya diedit. kalau encer itu pasti nggak jadi Pak. Gitu ya. Pasti nggak jadi. Kan pekerjaan kan kalau encer nggak jadi. Iya. Nah, FAS-nya harus pas ya Pak ya. ya, plastis Pak. Kalau bahasa bricklaying plastis. Plastik. Itu berarti yang tapi tetap lebih tipis ya Pak Bambang? Iya, nah pasti ya. Nah ini saya nggak bisa halus karena kondisi masih basah. Ya. Kalau di samping nggak kelihatan. I know. Lagi berantakan. Iya. Kalau di Udah kita, nenteni. masa nih alam-alam, Kelihatan pelakon. kelihatan kelakon. Dilakoni ya. Ini pemanasannya. Ini yang ke apa? tiga. Dia enak pakai ini ya. Ngambilnya nggak ini. Ya, enggak susah. Pakai
Cepat ya Pak Bambang habisnya. Habisin satu. cepat untuk Kalian ini ya. Kalian ini bisa menghabiskan secepat. Bisa kering. Sekarang kan 55. 55. 20 10 20 dulu. Target lebarnya terpenuhi ya. Karena nanti jenengan ditanyakan lebarnya berapa. Ya. Tugasnya itu kan ada penilaian itu lebarnya memenuhi apa tidak. Toleransinya Mas? Ya, toleransinya 2 inci. kira-kira mili saja. 2 inci. Nah, ini kan tebal sebenarnya, tapi tidak begitu kelihatan. Biar bagus ya, tunjukkan bahwa ada step-stepnya. Jadi memang nggak apa-apa ngeplain gitu Pak? Ya nggak apa-apa. Yang mana ini? Iya yang katanya Ya memang pasti ngeplain, Oh iya. kan pasti kan? Iya. Ketebalan pertama, kedua, ketiga kan pasti ada. Oh iya. Cuma ini ya tidak harus tebal sekali. Ini saya buat tebal karena membedakan. Oh. Kan masih basah. Makanya jangan sampai mengaduk dengan adukan kotor. Bisa seperti ini. ada yang mengeras. Batuknya. Batu nggak bisa nempel di sini. Iya, agregatnya beda. Kecil. Kecil itu nggak bisa. Ini nanti begitu agak kering sedikit bisa dihaluskan. Oke, ini yang paling lebar atau tepi kotak. Enggak lama juga cucian. Udah habis dia. Boleh diaduk lagi di sini. Nah, ini pun kan tangan ini bergerak, ini sambil memutar harus bisa ya. Nah, ini kalau ibu-ibu ya kelihatannya sih lebih cepat. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Enggak bisa. Biasa buat BMD. Nah, Nah, yang pertama untuk apa ini? Tepi miring. 15, 20, kemudian 27,5. 30. 15 ya. Capinya 15 Pak. Ya. Nah, bagian bawah ini pasti susah ini. Iya. Susah diatur. Tapi kan bisa sambil dikeruk. Nah, jangan sampai tadi kalau ada misalnya terlalu lemes geledek. 15 menutup pita kertas, kemudian 20.
Ini di sini kan memungkinkan tebal sekali bagian ini ya. Nah, pasti bagian ini lebih. Kemudian sekarang yang terakhir adalah 27. Berarti oke, jadi 30 ya. Enggak usah 20 setengah. Susah nanti. Nah, ini juga sering di ya. Kalau ini enggak begini tebal susah. Betul Kak. Kemarin gitu. Nah, Iya kan? Ke kiri kanan gitu apakah? nah, kira-kira seperti ini ya. Bekasnya tetap ada, tapi nanti Bapak Ibu harus di ini tadi ya. Garis. Ini yang tepi Miring. miring. Oh, ini kenapa ini? Bisa luka. Nah, sekarang yang Sudut. sudut. Sudut itu hanya 2 kali proses sebenarnya. Jadi sekarang adalah yang 10. Sampai 10 aja ya Pak Iya, ya? sampai 10 Nggak bisa saja. 15 gitu Pak. Enggak. Nah. Sudut itu enak karena sudah ada ini, Pak. Ada pembatas. Enggak usah digaris pasti lurus, toh. Iya toh? Ya. Asal lancar Pak. Kemarin punya saya itu udah 10. Iya kayaknya. Enak bawahnya loncat. Gak usah lagi dah. Ya enggak apa-apa, sekarang tinggal menghaluskan. Ulang sedikit ya, Pak. Tipis. Mana lebih dari 10. Masa? Potong saja Pak. Dipotong gipsumnya. Ulang lagi dari awal. Sama Pak Yohanes sama Pak Zainul. Supaya Pak Zainul sama Pak Zainul. Ya Pak Yohanes. Mereka Pak. Pak Batur. Dia kabur. Yang mau mengulang silakan ulang lagi. Masalahnya gak ada bahannya. Bahan banyak Kak. Itu tanda kita kawan sama Pak Zainul, sama Pak Yosef. Iya Pak Yohanes ya. Nah, Pak Yohanes. Ya Pak Zainul ya. Pak aja. Ulang lagi dari awal Bu. Iya bapak aja. Biasa ini. Lokasi kita di bawah aja Pak nanti. Kalau saya lihat dari waktu Pak sambil kerja ya Pak ya, Ya. sambil kalau saya lihat dari waktu itu 25. sudah lebih dari 20 menit nih Pak, tapi kondisi UB20 komponnya masih bagus saja bisa, ya. punya Bapak. Itu mungkin kalau saya amati air yang ada di ember itu agak encer tadi Pak. Ya. Mungkin ya Pak. Adukan Pak. air. Apa, Masalahnya ya, adukan. Diaduk, Pak. Ya, Masalahnya Pak Gianto itu pakai mantra Pak. Cara ngadunya Pak. saya bisa menghentikan. Oh kan? Iya avatar yang kendali gipsum. Iya. Abang Saya menghentikan kan dengan napas, Pak. Kan itu ya. Jadi napas saya terus bergerak. Kalau dilihat waktu lebih dari 20 menit. Iya dia nurut makanya kan saya bilang nurut. Ini jangan. Bisa dirapikan. Kalau kita sebenarnya sudah keras ya Pak ya. Iya. Ya. Ya, kalau Bapak ini sudah kental ini. Sangat sah dan Kita mulai dari itu Pak terus. Iya ambilnya sudah. Wah alamat lucu. Misalnya ya, ini di sini ada bergelombang, boleh juga begini. Ya, kalau terjadi ya. Seperti ini.
Tetapi ini sudah mulai keras. Kalau belum terkupas nanti. Sama kayak ngaji, Pak. Sama, hampir sama dengan ngaji, Pak. Cuma lebih enak ngaji karena waktunya lama. Kita fokusnya di ini. Aduh, buruan gak keras. 27. Kerjanya tersegah-segah ya. Iya, tersegah-segah, ternasi-nasi. Tapi kan kerja mana? Ini sudah mulai setting, Pak. Tapi Bapak bisa lihat, saya hanya punya sisa sedikit. Oh ya kan. Ini kalau sepat saya masih bisa, tapi sudah tidak bagus lagi. Nah, ini sudah Oke. setting terakhir gitu ya. Oh, Tapi guys. bagaimana Nggak semua orang bisa, guys. perkiraan hampir pas gitu ya. Ini pakai mantra, guys. Angel ya. Harus puasa 3 hari dulu guys. Nah, Jawa Timur, Pak. kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya nanti penjenengan belajar. Karena waktunya cukup. Sampai jam 3 itu sangat cukup. Jadi buat sebagus mungkin. Nggak usah keburu-buru. Gitu kan? Ya harus lebih bagus dari ini. Ini kan keburu-buru. Saya harus dalam waktu berapa? 30 menit mungkin kan gitu. Jenengan berapa jam? Sampai jam Jam orang ya. 4 jam lebih kan gitu ya. Sampai jam 3 itu sama pengamplasan, Pak. Enggak sampai pengamplasan, Pak. Jadi nanti batasnya sampai ini saja, tetapi betul-betul dihayati, dinikmati gitu ya. Nggak usah buru-buru. Ya. Sampai ini menjenengan garis-garis ini yang bagus, gitu kan. Sampai garis benar, di sini juga digaris. Jadi nggak usah buru-buru. Ini juga digaris sehingga tampak di situ. Nggak usah buru-buru lah. Pokoknya garis-garis itu boleh juga setengah jam, boleh 1 jam. Loh iya, waktunya itu cukup. Masalahnya. Temennya mau pulang dia baru. Bahagia ini, Bapak Nanti ini. menyesal kalau buru-buru, oh, ternyata temannya yang lambat bagus ya. Kan gitu toh. Ada yang lama tapi bagus. Nanti yang cepet-cepet ini. Tiwas aku rangono. Kan gitu ya. Kompak aja berarti. Saya ingatkan di awal, jadi pelan-pelan garis dulu bagus. Ini juga boleh digaris sampai sini. Boleh digaris. Bapak. Sehingga apa ini ketika ini narik itu kelihatan. Ada acuannya. Nah, ada aduannya. Pak, tapi ketemu nanti di sini, Pak. Ya. Waktu kita ngomong ini sama-sama. ketemu nanti. Ya, Iya, Pak ya. ketemu. Jadi hanya ada sekian ini nih. Oh, Kira-kira hanya di ada joksit itu loh gambar. dari Mas Senti. Pak, Udah saya pernah kita ajak bertanya, Pak ya. Nah, ya, Tapi pertanyaan saya ini beda nih, Pak. Malam Maaf, baru. Pak ya. Ini, Pak. Ini kan partisi ruang kita. Ini beda nggak, Pak ya, kekuatannya kalau hanya sekali kita kompon Ya. dengan beberapa kali kita kompon, kita nilai dari segi RAB-nya kan banyak biaya ini, Pak. Oh, ya. Waktunya, bahannya, apakah memang beda kekuatannya atau apa yang, Pak? Kalau kita cuma sekali kompon seperti itu, Pak, ya dari awal. Ya. Atau yang ini, Pak. Ini kan kesan nilai kan banyak RAB-nya nih, Pak. Nilainya banyak. Yang Bapak tanyakan kekuatannya atau harganya? Semuanya, Pak. Semuanya. Ya. Ya. Kekuatan pada dasarnya UB bukan untuk kekuatan. Tapi UB dengan ketebalan tertentu pasti menambah kekakuan. Kan gitu kan? Makin tebal ini pasti makin kaku. Tetapi tidak dibutuhkan sebenarnya. UB hanya dibutuhkan untuk finishing supaya tidak kelihatan sambungan. Supaya tidak kelihatan sambungan. Perkuatannya adalah sudah pada pita kertas dan lapisan pertama itu sudah kuat. Nah, ini hanya untuk menyamarkan, meskipun ini menggelembung tapi tidak kelihatan. Sehingga ada lebar sekian. Karena lebarnya itu, Pak. Tidak, ini Pak, maksudnya Pak, di aplikasi di lapangan para pekerja-pekerja di apa aja Pak, cuma sekali aja dia Pak, udah langsung dicat. Nah itu Nanti gimana, ditegur, Pak? Pak ya. Terus kalau menurut Bapak itu kelebihan atau kekurangan? Buat saya kelebihan Pak, apa kelebihannya? Cepat kerjanya, Heeh. biaya makin cepat kerja biaya makin irit, gitu Pak ya. Kalau kekurangan saya nggak, itu saya tanya. Oke. Kekurangan aku saya Pak. Oke, Apakah Pak. beda dengan yang kita lakukan sekarang ini atau di lapangan itu Pak? Ya. Nah, yang pertama, orang di lapangan tidak memahami aturan ini. Mungkin kalau dibilang 1001 yang paham dengan ini, banyak yang tidak paham.
Kemudian yang kedua di lapangan pasti orientasinya profit oriented, pengen untung banyak. Jadi pelanggaran apapun dilakukan demi keuntungan. Kan gitu kan? Sebetulnya itu pelanggaran, tetapi memang mereka untung lebih besar. Nah, tetapi Bapak, kalau ini saya kompon sekali, tadi ya, itu kalau dicat jelek seumur hidup. Ya kayak kira-kira. Kutukan. Siapapun yang melihat pasti itu jelek. Nah, tapi namanya pemborong biar saja. Kan sudah jadi pemilik rumah. Tapi yang benar adalah seperti ini. Nah, ini akan bagus seumur hidup. Pilih mana? Awet, Pak. Biasanya pemborong seperti itu hanya sekali itu dipakai, Pak. Nah, itu Pak. Nah, kemudian RAB ya pasti dengan adanya seperti ini material lebih banyak, waktu lebih banyak. Makanya ini nanti imbas ke RAB. RAB-nya harus seperti ini. Kan gitu Pak perhitungannya. Jadi kalau ini begitu sekali, oh ini 4 kali. Nah, pas bagian ini perhitungannya bisa 4 kali lipat. Kan gitu toh Pak. Imbasnya pasti di RAB. Nah, kalau RAB-nya sama, ya rugi. Tapi tetap Pak, tetap sama Pak. Apanya? Kalau masih tahap perawatan, Ya. kelihatan udah kelupas atau mungkin udah jadi nggak enak, kan masih ada tanggung jawab pemborong, Iya. diperbaiki lagi. Lebih mahal lagi memperbaiki daripada Nah. dari awal. Andaikan penerima bangunan itu berhenti, ya, tidak ada kong kali kong, wah itu kan lebih mahal lagi akhirnya, Mahal lagi. pulang, kan gitu kan? Ulang lagi dari awal. Ya, cuma masih beruntung di dunia kontraktor itu yang namanya kejujuran masih kecil, meskipun aturannya bagus sekali, tapi pelaku-pelaku di dunia itu masih penyimpangan yang diutamakan, kan gitu kan? Nah, andaikan sudah terjadi nanti semua harus sesuai SOP. Ya, pemborong seperti itu nggak akan dipakai lagi, kan gitu Pak. Ini kita sebenarnya menuju ke sana Pak. Semua aturan ditegakkan. Jadikan tim penerima, kita pasti akan seleksi. Nah, kebetulan saya sekarang tim penerima di asrama yang baru direnovasi itu. Saya datangi dulu gambarnya seperti apa. Oh, seperti itu. Nanti harus begini. Kan gitu kan? Begitu nanti serahkan tidak sesuai, tolak. Kan gitu ya. Jadi seperti itu akhirnya kita harus betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai SOP, Pak. Nah, ini yang Bapak sampaikan itu dulu. Memang SOP tidak penting. Yang penting jadi semua dapat bagian amplop selesai. Sekarang tidak bisa seperti itu, Pak. Kita menuju ke yang benar, kan gitu. Soal pelaku masih ada ya memang karena terlanjur mentalnya rusak. Sekarang menuju ke regulasi. Aturan harus ditegakkan itu sekarang. Tetapi orang-orang rusak terlalu banyak. Orang-orang besar terlalu banyak. Yang baik oknum. Yang baik malah jadi oknum kira-kira kan gitu. Nah, sekarang menuju ke sana dan kita harus memulai itu. Kalau Bapak masih, wah nanti gini kan rugi. Nah itu artinya Bapak masih berpikir cara lama. Jadi pikirannya sekarang harus sesuai regulasi. Itu aman semuanya. Apalagi kita kan vokasi ya Pak. Iya, vokasi. Nah, vokasi itu yang harus ditekankan. Iya. Jadi vokasi itu ada regulasi, ada aturan. Kalau di kompetisi ada rule of competition. Nah gitu ya, ada aturan di situ. Sama sebenarnya, rule of competition ya ini. Ini rule-nya. Salah berapa mili atau senti diperhitungkan. Itu adalah aturannya. Tetapi proyek seringkali tidak seperti itu. Terima saja. Apalagi batas waktunya sudah limit. Katanya ingin 50-50 win-win solution. Nah, ujung-ujungnya kan gitu ya. Ini yang kita tidak boleh lah. Artinya kita guru misalnya dengan jadi pemborong pun ya jangan seperti itu. Harus jadi contoh pemborong yang punya regulasi yang benar. Kira-kira seperti itu. Ya. Terus gini nanti justru lapangan dibawa ke bengkel. Itu keliru. Karena lapangan itu banyak tidak benar. Kan gitu dah. Yang betul adalah bengkel bawa ke lapangan. Sekarang seperti itu Pak. Nah, dengan adanya vokasi itu, bengkel bawa ke lapangan. Lapangan harus niru bengkel. Artinya bengkel itu tempat kita ini. Workshop kita harus benar. Itulah bawa ke lapangan. Jangan lapangan bawa ke. Nanti ngajari. Oke Bapak Ibu, itu cerita tambahan dari pertanyaan sebelumnya tadi. Jadi ini pasti pengaruh pada proyek. Proyek harusnya mempengaruhi proyek. Tadi kalau proyek-proyek pemerintah mungkin dimaklumi, tapi kalau Bapak mengerjakan proyek hotel mewah, wah itu sudah masalah sekali ketika tidak melakukan ini. Gitu, Pak.
proyek yang murah, oke lah 1 kali 2 kali mungkin proyek yang murah itu sampai sini sudah cukup. Tapi begitu proyek yang mewah, yang harganya bisa berapa kali lipat proyek biasa, ya pasti dituntut. Apalagi nanti ketemu yang punya rumah, ownernya adalah bule, misalnya ya. Iya, Oh, standarnya tujuannya tinggi. tinggi sekali. Pasti harus seperti ini. Tidak boleh tidak. Kan gitu, Pak. Kalau orang Indonesia, apalagi kelasnya di RT saya ya. Kan itu. Oh, saya kira mau tanya gitu. Ngacungi saya maksudnya. Buatkan sekalian Pak gitu. Mau tanya Ya, Pak, oh ya. untuk finishing itu nanti dicat itu apakah antara kertas ini dengan kompon itu nanti terlihat misalnya belentong gitu? Oh ya, ada belentong ya. Ini nanti coba diamplas gitu ya. Kan nanti ini kan sebelum pengecatan dijemput juga. Ya, Langsung kertas tidak perlu didempul, Pak. Kertas tidak perlu. Misalnya seperti ini. Ini kan diamplas. berarti hanya cat berulang nih Pak ya. Ya, nah. Supaya Ini berkalatis sekarang kok misalnya. menrabilang. Sampai tidak terasa. Nah, sampai samar seperti ini. Itu diamplas nanti. Oh. Oke, nah sampai ini kan masih ada ini meskipun Oke, plannya kelihatan. masih, tapi begitu diamplas inilah apa manfaatnya amplas. Tapi ini tidak akan melukai kertas. Atau enggak pakai tenaga dalamnya ya. Oke, Bapak Ibu bisa mulai ya. Iya. Oke, mulai nanti Pak Jainul dan Pak Sofian. Pak Yanes. Yanes dan Zainal. Pak Yanes. Ayo sudah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Dari C ya. Ya banyak ini. Jadi punya peran lagi. Tenggerak langsung. Ya kan? Wah, habis itu Kota 30, 40, 50. Terima kasih Pak ya. sama-sama. Tapi ini pakai dulu, Pak. Oh iya. Nah, Kalau nih. Lama lagi. Nah, inilah